Hai teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik. Jumpa lagi bersama aku Wida di Wida Indra Channel. Kali ini sesuai dengan judul yang sudah kalian baca, banyak beberapa teman-teman yang nanyain soal barang yang mau aku review ini beberapa minggu atau bulan belakangan inilah kira-kira. Nah, kalau kalian tahu, di masa karantina ini sejak pertengahan bulan Maret ya tepatnya, itu kan banyak orang yang sudah mulai lebih concern untuk menjaga kesehatannya. Nah, begitu pula aku. Seperti yang teman-teman ketahui juga, di video-video sebelumnya aku juga sempat kasih sharing soal olahraga aku, terus bersama keluarga dan lain-lain sebagainya gitu kan. Nah, aku sampai sekarang masih konsisten dalam seminggu minimal 3-4 kali lakukan jalan pagi. Jalan pagi adalah satu mandatory gitu kan. Nah, kalau jalan sore itu kita lihat nanti seperti apa daya tahannya atau kesiapannya. Kalau misalnya masih memungkinkan kuat untuk jalan sore, kita jalan sore dalam satu hari itu. Nah, cuman kalau aku sendiri memang lebih concern ke pagi, karena selain udaranya masih segar, kita juga baru bangun kan, artinya kekuatan itu masih ekstra banget gitu. Bukan sisa-sisa tenaga satu hari kita beraktivitas seperti itu. Nah, untuk menunjang kegiatan jalan pagi aku atau jalan sehat aku ini, aku sempat memiliki atau membeli jam tangan untuk tracking step berjalan aku. Sebenarnya itu kira-kira sejak bulan Maret aku juga sudah punya deh kalau nggak salah. Hanya waktu itu aku beli yang ala kadarnya saja, aku nggak akan sebut merek. Cuman itu harganya juga kisarannya di bawah 500-an ribu kalau nggak salah, atau di bawah 300-an ribu itu. Cuman semakin kesini, semakin hal-hal yang aku kepoin terhadap sesuatu yang terjadi dalam tubuhku itu kok semakin detail aku ingin tahunya. Nah, dengan alat apa sih aku pengen tahu seluruh detail pergerakan tubuhku dan macam-macam. Nah, lalu aku review beberapa referensi dari vlogger atau dari teman-teman olahraga yang doyan sama olahraga dan segala macamnya. Terus ketemulah aku sama produk ini. Ini adalah jam tangan. Judulnya itu atau mereknya itu adalah Fitbit. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu merek ini, tapi aku sendiri jujur baru tahu juga belum lama. So, dengan segala macam pertimbangan, segala macam preference, dan ternyata memang belum banyak gitu loh teman-teman vlogger yang mereview soal Fitbit ini dari Indonesia. Jadi aku sering melihatnya adalah vlogger-vlogger atau orang-orang olahragawan dari luar negeri yang menggunakan Fitbit. Nah, setelah aku baca-baca referensinya, memang dia sudah cukup memenuhi apa yang aku kepoin selama ini begitu. Nah, tinggal sekarang adalah ngumpulin duit untuk membelinya pada waktu itu. So, akhirnya aku mendapatkan Fitbit ini dengan segala dukungan dari beberapa orang juga. Akhirnya inilah yang aku miliki, yaitu Fitbit Versa 2. Sebenarnya dia ini ada beberapa tipe, cuman jadi Versa 2 ini adalah keluaran sebelum yang terbaru. Kenapa aku nggak ngambil terbaru? Karena sepertinya speknya juga nggak jauh berbeda dengan yang sebelum keluaran terbarunya, tapi harganya itu cukup jauh gapnya. Jadi menurut aku ngapain kita beli yang paling baru tapi harganya lebih mahal, cuman speknya juga nggak jauh berbeda seperti itu. Nah, akhirnya aku beli yang Versa 2 ini. Seperti ini bentukannya. Aku beli di online store-nya di Indonesia, karena di sini juga sudah banyak ready stock. Dia hadir dalam 5 warna kalau aku nggak salah, itu hitam, abu, hijau, pink soft ini, sama satu lagi yang ungu.
namanya macam-macam ya, namanya tuh nama-nama luar gitu. Terus sebenarnya yang most wanted itu adalah yang warna ungu, untuk apa namanya, cewek, untuk wanita, bukan malah pink ini sebenarnya, karena aku beberapa cari di counter-counternya dia yang resmi, ternyata yang ungu itu sold out, jadi harus PO gitu. Nah karena aku orangnya nggak sabaran, jadi yaudah deh sekarang adanya warna apa, ternyata 4 warna selain itu ada semua. Nah sekarang aku galau, kalau hijau aku nggak mau, abu-abu terlalu cowok, apalagi hitam. Nah akhirnya pilihannya terjatuh ke yang warna pink ini. So far warnanya sendiri, karena warnanya bukan pink yang ngejreng, jadi aku masih bisa oke sih menerima si jam tangan Versa yang 2 yang pink ini begitu. Nah terus jadi kalau aku boleh sedikit unboxing, sebenarnya barangnya sudah lama, sudah aku pakai juga. Ini sekarang aku lagi pakai. Jadi dia itu sebenarnya dia itu adalah made by mana ya? Sebentar ya. Nah dia itu manufacture-nya di China, desainnya dari San Francisco, terus di bawah lisensi di San Francisco juga. Nah teman-teman, jadi kalau mau ini aku copot dulu ya dari tangan aku. Jadi ini bentukannya tuh seperti ini. Kalau kita buka packagingnya, ini adalah tempat untuk chargernya, charger si jam tangan ini. Terus ini jamnya sendiri, dan ini ada satu cadangan apa namanya, kalep gitu kan ya, pengaitnya kalau memang yang sudah terpasang ini kurang panjang, karena dia nggak bisa potong seperti itu. Cukup baik sih dia menyediakannya, karena aku sebenarnya juga bisa pakai yang ini pun juga ada masalah ya, cuman kan kalau misalnya nyamannya kan memang yang agak panjang, cuman aku belum pernah ganti gitu. Nah chargernya sendiri nggak aku bawa, jadi dia aku tinggal di rumah. Terus dia sendiri ketahanan si baterainya itu, kalau di sini bilangnya tuh sampai 5 hari di speknya begitu, tapi pada nyatanya kondisi aku itu paling lama itu 3 harian. Jadi setiap 3 hari aku harus ngecas lagi, nggak nunggu sampai habis sih, tapi dia kan ada indikator warna merahnya kalau misalnya lagi atau kalau misalnya sudah mau habis baterainya. Jadi kalau sudah merah itu mendingan aku langsung ngecas daripada nanti aku pakai di jalan dan akhirnya mati dan akhirnya stepku terhenti gitu. Walaupun sebenarnya semuanya itu sudah ke track di handphone sih sebenarnya. Jadi seperti yang tadi aku barusan bilang, kalau si Versa 2 ini, Fitbit ini akan terhubung dengan handphone kita, baik yang Android maupun iOS. Terus nanti kalian juga langsung bisa login di Fitbit aplikasinya, kemudian di sana sudah bisa ngikutin alurnya sih, harus bagaimananya. Dan memang kalau trackingnya semuanya yang ada di sini itu tracking juga di handphone atau di aplikasinya, jadi kalian jangan sampai lupa kalau bisa kok semuanya itu dilihat dari handphone. Kalau misalnya nggak sempet nge-track di jamnya gitu, karena kan mungkin ribet atau segala macam ya. Nah si Fitbit Versa 2 aku ini dia juga bisa nge-track telepon masuk, karena kan dia terhubung sama Bluetooth ya, telepon masuk maupun ada SMS, cuman kalau WhatsApp nggak bisa begitu. Nah keunggulannya lagi, jadi si Fitbit Versa 2 ini bisa nge-track step kita, actually langkah kita itu bisa ke-track, dan dia cukup terupdate ya. Jadi kalau biasanya jam-jam lain yang ya bukan murah ya, tapi yang tidak begitu detail kan, dia update-nya itu setelah berapa langkah baru ke-update. Nah dia pun kalau misalnya kita mau pelototin nih mata sambil kita jalan, dia akan berubah terus, setiap langkah itu akan berubah terus. Nah itu yang merupakan salah satu keuntungannya sih, kelebihannya si Versa 2 ini begitu. Nah terus dia bisa ngukur jarak kita sudah berjalan berapa jauh, berapa kilometer seperti itu. Terus dia juga bisa ngukur waktu tidur kita, itu yang amazing sih. Jadi
ya harus dipakai tentu saja selama tidur, dan kebesokannya kita sambil ngecek segala macam itu ke track kita tidurnya tuh berapa lama gitu. Jadi bisa buat bahan evaluasi kita juga bahwa apakah kita tidurnya tuh memenuhi kebutuhan atau kurang atau malah berlebihan seperti itu. Nah terus ternyata dia juga bisa nge-track kadar stressing kita, terus juga detak jantung itu of course, dan kalori. Nah kalori ini yang juga penting karena kalau misalnya untuk input masuk makanan kan biasanya kalau yang kemasan kan semuanya sudah ada ya indikasi kalorinya segala macam gitu. Nah kalau berapa kalori yang kita keluarkan kan kadang-kadang kita nggak tahu. Nah ternyata di Versa 2 ini tuh keukur semuanya. Jadi kalau misalnya kita memang ada program untuk hidup sehat atau melangsingkan badan, itu bisa ke track. Jadi yang makan itu yang masuk ke dalam tubuh tuh kita udah takarin kan mau berapa banyak yang akan kita konsumsi kalorinya. Nah sedangkan kita mau buangnya tuh mau lebih nih, jadi misalnya aku mau buangnya 2 kali lebih besar daripada yang masuk tuh juga bisa banget. Jadi kalau misalnya kita masuk 1000 kalori ya kita ngebuangnya 2000 dan seterusnya seperti itu. Terus apalagi ya, baterainya tadi seperti itu. Lalu ya dia cukup menarik sih, dari segi performanya aku suka sih jam tangan. Dari dulu suka jam tangan yang bentuknya kotak, lebih seneng yang kotak daripada yang bulat sebenarnya, walaupun yang bulat juga fine aja, nggak ada masalah. Begitu teman-teman. Jadi yang pertanyaan terakhir mungkin kalau teman-teman yang kepo harganya berapa. Nah ini juga pada awalnya salah satu pertimbangan aku juga gitu, pengen beli jam yang smartwatch yang bagus yang bisa memenuhi kebutuhanku, tapi aku juga harus tahu berapa harganya, apakah aku mampu membeli atau tidak. Nah yang aku beli ini harganya kalau nggak salah kisarannya 3,1-an kalau tidak salah ya, kurang lebihnya 3,1-an juta seperti itu. Tapi overall actually aku puas dan itu worthy sih menurut aku, walaupun masih ada juga yang jual dengan tipe Versa yang lebih rendah levelnya dan harganya pun masih di bawah 3 juta juga masih ada beberapa. Cuman menurut aku yang ideal ini ya yang si Versa 2 ini seperti itu. Kira-kira itu aja sih teman-teman yang bisa aku sampaikan untuk review Fitbit Versa 2 ini. Jadi siapa tahu teman-teman yang lagi galau, yang lagi kepengen punya alat tracking kesehatan gitu kan, atau alat tracking apapun yang ada di dalam tubuh kita, coba bisa dilirik ini merek Fitbit yang Versa 2 atau untuk tipe-tipe yang lainnya. Kalau misalnya nanti bisa membantu teman-teman untuk memenuhi kekepoan teman-teman dalam rangka kita menjaga kesehatan di masa pandemi ini, seperti itu. So ya itu aja. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih galau, ada yang masih bingung, ada yang masih mau tanyakan, boleh klik ke kolom komentar aku di bawah. Terus nanti apapun yang teman-teman ingin tanyakan atau saran apapun juga boleh kasih ke komentar aku di bawah ya. Itu aja, semoga video ini berguna, semoga juga memberikan pandangan yang baru buat teman-teman. So kalau suka dengan video ini jangan lupa di like videonya, dan thank you so much bagi teman-teman yang sudah nonton video-video aku, thank you so much bagi yang sudah subscribe, dan jangan lupa teman-teman yang pendatang baru nih boleh klik subscribe-nya supaya kita bisa ketemu lagi di video aku ke depannya. Thank you so much ya, sehat selalu, bye now.